Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami. Hari ini saya akan membahas tentang menganalisis musik kontemporer. Kami dari kelompok 4, kelas 12 MIPA 4 yang beranggotakan Intan Dwi Ananda Rashid, Dini Suci Lestari, Cantik Nurpadilah, Edi Nur Aulia, dan Rizky Gama Putra. Judul musik kontemporer yang akan kami analisis adalah Sekar Jepun, sebuah karya dari Harry Rusli. Berikut ini adalah cuplikan video dari lagu Sekar Jepun. Silakan simak terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran dari karya musik yang akan saya bahas. Sebelum masuk ke analisis, mari kita kenal lebih dekat sosok di balik lagu ini, yaitu Harry Rusli. Harry Rusli bernama lengkap Zauhar Jahsyah Farudin Rusli, lahir pada tahun 1951 di Bandung, Jawa Barat. Ia berasal dari keluarga terpandang dengan ayah seorang jenderal, ibu seorang dokter, dan kakek seorang pujangga besar Mara Rusli. Atmosfer seni dalam keluarganya membentuk bakat seninya yang menonjol. Harry dikenal sebagai seniman fluktuatif, tanpa pola tertentu dalam karya-karyanya, selalu mengalir dengan ide-ide kreatif. Titik balik karirnya dimulai saat menerima beasiswa ke Rotterdam Conservatorium di Den Haag, Belanda, di mana ia terinspirasi oleh John Cage, band Gentle Giant, dan komposer Frank Zappa yang tercermin dalam gaya bermusiknya. Harry memulai perjalanan musiknya dengan membentuk band Philosophy Gang of Harry Rusli pada tahun 1973 sampai 1979 yang menghasilkan album pertama dengan nama yang sama. Berikut adalah struktur analisis yang akan kami gunakan. Ada analisis musik kontemporer berdasarkan karakteristiknya meliputi judul, tema, instrumen, dan teknik garapan. Di teknik garapan terdiri dari intro, isi pokok, pengembangan, dan penutup. Selanjutnya, ada analisis musik kontemporer berdasarkan unsur-unsur musik, meliputi timbre, harmoni, ritme, melodi, dinamika, dan tempo. Yang pertama, kita mulai dengan analisis musik kontemporer berdasarkan karakteristik. Pertama, kita analisis dulu arti dari judul musik kontemporer yang kami angkat, yaitu Sekar Jepun. Judul Sekar Jepun secara harfiah berarti bunga Jepang. Dalam bahasa Indonesia, nama ini bisa dipandang sebagai metafora yang menggambarkan keindahan dan kesejukan budaya Indonesia. Yang terinspirasi oleh unsur budaya Jepang, bunga sering kali melambangkan keindahan dan ketenangan. Sementara Jepun mengacu pada nuansa timur yang lebih menenangkan dan spiritual, sejalan dengan suasana lagu yang mengalun lembut dan penuh kedamaian. Selanjutnya, tema. Tema dari Sekar Jepun adalah eksplorasi budaya tradisional Indonesia yang digabungkan dengan elemen musik modern. Harry Rusli ingin menunjukkan bagaimana musik tradisional seperti gamelan dapat tetap relevan dalam konteks kontemporer melalui perpaduan dengan alat musik modern. Tema ini juga mencerminkan usaha untuk melestarikan budaya lokal sambil membawa inovasi baru dalam penyajiannya. Selanjutnya, kita masuk ke instrumen apa saja yang dipakai di musik kontemporer Sekar Jepun. Instrumen yang digunakan dalam lagu ini sangat beragam, mulai dari alat musik tradisional seperti gamelan, gong, gendang, bonang, saron, markis, dan ada juga instrumen modern seperti gitar, gitar bass, gitar listrik, keyboard, biola, dan drum. Selanjutnya bagian teknik garapan. Lagu pertama, intro. Lagu ini dibuka dengan suara gitar listrik yang berpadu dengan gamelan, menciptakan suasana yang terasa eksperimental. Dimulai dengan gitar dan gamelan, lalu diikuti dengan suara seseorang yang berbicara.
Menjelang akhir intro, terdengar gitar yang dimainkan dengan pola beraturan, membuatnya enak didengar sebelum melanjutkan ke bagian selanjutnya. Kedua, bagian isi pokok. Semua alat musik terdengar dimainkan dalam harmoni yang enak didengar. Beberapa bagian, tempo musik menjadi lebih cepat, namun tetap mudah diikuti. Ada bagian yang menunjukkan perubahan tempo antara cepat dan lambat, yang dimainkan secara berulang. Beberapa instrumen dimainkan dengan tempo cepat, kemudian berhenti sejenak dan segera dimainkan lagi dengan cepat, menciptakan kesan dinamis dan berulang. 3. Pengembangan. Pada bagian pengembangan, lagu ini menonjolkan kombinasi instrumen tradisional dan modern, menciptakan dinamika yang bervariasi dan penuh eksplorasi musikal. Beberapa instrumen seperti kendang dimainkan secara sendirian, lalu diikuti oleh semua alat musik yang kembali bergabung dan dimainkan secara berulang. Setelah itu, tempo kembali cepat dan berulang. Keempat, penutup. Lagu ini diakhiri dengan tempo yang cepat. Ketika mendekati penutupan, semua alat musik dimainkan dengan intensitas yang lebih tinggi, menciptakan kesan yang semakin kuat dan menggema, lalu secara perlahan mengarah pada akhir yang penuh energi. Selanjutnya, saya akan membahas analisis musik kontemporer berdasarkan unsur-unsur musik. Pertama, timbre. Setiap instrumen dalam sekar Jepun memberikan kesan yang berbeda. Gamelan menghasilkan suara yang lembut dan hangat, sedangkan gitar listrik memberikan kesan yang lebih tajam dan jelas. Keyboard membawa nuansa yang lebih lembut dan modern. Perpaduan ini menciptakan warna suara yang sangat beragam, menciptakan kedalaman timbre. Kedua, harmoni. Harmoni dalam sekar Jepun menggabungkan elemen tradisional dan modern dengan keseimbangan yang cukup baik. Gamelan memberikan lapisan harmonis yang lebih sederhana, sementara penggunaan gitar dan keyboard menambah akor yang lebih kompleks. Akor yang digunakan beberapa bagian memiliki nuansa yang lebih penuh dan penuh kedalaman. Kombinasi ini menghasilkan keseimbangan antar kesederhanaan dan kerumitan, menciptakan harmoni yang unik. Ritme dalam sekar Jepun bervariasi, tapi justru masih teratur dengan dibantu permainan alat musik drum untuk menstabilkan irama. Pada beberapa bagian, ritme gamelan memberikan pola yang lebih terstruktur, tetapi pada bagian lain, penggunaan instrumen modern seperti drum dan gitar memberikan ritme yang lebih bervariasi dan berubah. Pola ritme ini menciptakan dinamika yang mengalir dan terasa tidak monoton. Keempat, melodi. Melodi dalam sekar Jepun kompleks, berlapis, dan dinamis. Dengan perkembangan menarik tanpa pengulangan sederhana, karakternya ekspresif dan emosional, berpindah dari lembut dan introspektif ke berenergi, menyampaikan berbagai emosi yang menambah kedalaman lagu. Kelima, dinamika. Dinamika dalam sekar Jepun menunjukkan variasi yang jelas. Beberapa bagian dimulai dengan volume lembut seperti pada intro yang lebih tenang dan reflektif. Namun bagian-bagian tertentu menambah intensitas dengan perubahan volume yang signifikan, seperti pada pengembangan dan penutupan yang lebih keras dan penuh energi. Keenam, tempo. Tempo dalam sekar Jepun cenderung bervariasi. Intro dimulai dengan tempo yang lebih lambat dan tenang, menciptakan suasana yang reflektif. Ketika lagu berkembang, tempo menjadi lebih cepat, menciptakan energi yang lebih kuat dan lebih bersemangat. Perubahan tempo ini menciptakan kesan perubahan suasana dengan tempo lambat yang lebih introspektif
dan tempo cepat yang lebih penuh energi. Akhirnya presentasi sudah selesai. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Saya harap penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman tentang musik kontemporer. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.